I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis teks berita. Adapun pengertian berita itu sendiri adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, dapat disimpulkan, berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi, atau laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, ada ciri-ciri berita. Yang pertama, faktual, berarti yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua, aktual, yang bersifat baru, terkini, dan sedang menjadi pembicara di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga, unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyediaan berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Yang kelima, objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Dan yang keenam, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Pada umumnya, berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai TWB, sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca atau mudah untuk dikomunikasikan. Terdapat unsur-unsur pada berita, yaitu 5W, 1H. Yang pertama, what, nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Yang kedua, who, atau siapa. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, where, atau di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat, when, atau kapan. Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Yang kelima, why, atau mengapa. Alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Dan yang terakhir, how, yaitu bagaimana. Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang selanjutnya yaitu struktur berita. Yang pertama, kepala berita atau lead merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian kepala berita harus berisi unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W 1H yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan. Dan yang kedua, badan berita. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Dan yang ketiga, bagian ekor. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Dan di sini juga ada jenis-jenis berita. Terdapat 5 jenis-jenis berita, yaitu yang pertama, strike news.
atau berita langsung. Merupakan jenis berita apa adanya, ditulis secara singkat, langsung, dan lugas. Dan yang kedua, depth news atau berita mendalam. Merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan atau dikupas secara mendalam. Dan yang ketiga, investigation news atau berita investigasi. Merupakan jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita. Dan yang keempat, interpretative news atau berita interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, namun tetap berdasarkan fakta yang ditemukan. Yang kelima, opini news atau berita opini. Jenis berita mengenai pendapat seorang, biasanya pendapat para ahli, pejabat, cendekiawan, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, keilmuan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu poin yang utama adalah analisis berita berdasarkan jenis-jenis dan struktur pada berita banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Dan di sini saya mengambil contoh berita yang berjudul banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Hujan deras mengguyur Kota Bekasi sejak Minggu 24 Januari 2021. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Bekasi terendam banjir. Menurut Ibu Nanda Rahmawati, Camat Pondok Gede, banjir sudah merendam pemukiman warga di 6 kecamatan. Nanda menuturkan, kecamatan yang terendam yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jati Asih, Medan Satria, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Ia pun menambahkan ketinggian di 6 kecamatan tersebut berkisaran antara 10 hingga 120 cm. Kecamatan Pondok Gede menjadi wilayah dengan banjir terparah, yaitu setinggi 1,2 meter. Kondisi tersebut terjadi di perumahan Jati Bening, Permai. Akibatnya, sebanyak 250 kepala keluarga terendam banjir di lokasi tersebut, ujar Nanda. Meskipun demikian, Nanda menyebutkan bahwa banjir di perumahan tersebut telah berangsur surut karena hujan telah mereda. Nanda mengatakan bahwa data tersebut merupakan laporan sementara yang didapatkan oleh BPBD Kota Bekasi berdasarkan pemantauan petugas di lapangan. Itu adalah laporan sementara petugas di lapangan sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tambahnya, pemerintah Kota Bekasi terus memantau lokasi banjir dan membantu penanggulangan di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuka posko di dekat lokasi banjir untuk menerima dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak. Dari contoh berita tersebut termasuk ke dalam jenis berita langsung, yang dimana jenis berita ini adalah ditulis secara singkat, lugas, dan langsung. Selain analisis yang saya buat mengenai jenis-jenis berita, dan saya juga menganalisis struktur berita. Yang pertama yaitu kepala berita, yang dimana dari contoh berita tersebut yang berbunyi, hujan deras mengguyur Kota Bekasi sejak Minggu 24 Januari 2021. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Bekasi terendam banjir. Menurut Ibu Nandan Rahmawati, Camat Pondok Gede, banjir sudah merendam pemukiman warga di 6 kecamatan. Nanda menuturkan kecamatan yang terendam yaitu Kota Bekasi Barat,
Bekasi Selatan, Jati Asih, Medan Satria, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Ia pun menambahkan ketinggian air di 6 kecamatan tersebut berkisar antara 10 hingga 120 cm. Dan yang kedua adalah bagian badan berita yang berbunyi, Kecamatan Pondok Gede menjadi wilayah dengan banjir terparah, yaitu setinggi 1,2 meter. Kondisi tersebut terjadi di perumahan Jati Bening, Permai. Akibatnya, sebanyak 250 kepala keluarga terdampak banjir di lokasi tersebut, ujar Nanda. Meskipun demikian, Nanda menyebutkan bahwa banjir di perumahan tersebut telah berangsur surut karena hujan telah mereda. Nanda mengatakan bahwa data tersebut merupakan laporan sementara yang didapatkan oleh BPBD Kota Bekasi. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, itu adalah laporan sementara petugas di lapangan sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tambahnya. Dan yang ketiga yaitu bagian ekor yang berbunyi, pemerintah Kota Bekasi terus memantau lokasi banjir dan membantu penanganan di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuka posko di dekat lokasi banjir untuk menerima dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak. Nah, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.